Alap-alap Laut Kidul karya Hoping Hu bagian 5a. Akan saya ingat pesan Eyang dan akan saya laksanakan, kata Aji sambil menahan keharuan hatinya. Di dalam hatinya telah tumbuh rasa hormat, segan dan sayang kepada orang tua ini yang selain mewariskan ilmu-ilmu kedigdayaan kepadanya, juga telah membantunya dalam kebangkitan jiwanya. Pesanku yang kedua, Angger, jangan membiarkan semua yang telah kau pelajari menjadi sia-sia. Segala macam kepandaian kalau tidak dipergunakan untuk peri kemanusiaan, tidak ada gunanya dan mati. Karena itu, pergilah merantau dan di mana saja engkau berada, berjuanglah untuk kepentingan manusia, bela mereka yang lemah tertindas, dan tentanglah segala macam bentuk kejahatan yang dilakukan orang. Engkau adalah Kawula Mataram, membantu Sang Prabu Pandan Cokrokusumo, Sultan Agung, Raja yang arif bijaksana dari Mataram yang sedang menghadapi Sang Angkara Murka, Kumpeni Belanda. Aji sudah mendengar penuturan gurunya itu tentang gerakan Kumpeni Belanda, maka dia pun mengangguk-angguk. Pesan kedua yang akan saya laksanakan sekuat kemampuan saya, Eyang. Bagus, engkau tentu masih ingat. Segala tindakan lakukanlah dengan sekuat kemampuanmu, namun harus dilandasi kepasrahan kepada kekuasaan Gusti Allah. Saya mengerti dan masih ingat akan semua pelajaran Eyang. Nah, sekarang pesanku yang ketiga, terakhir dan juga terpenting. Kalian berdua pernah bercerita padaku tentang kematian Harun yang terbunuh oleh seorang jagoan dari Galuh bernama Raden Banuseta, putra dari mendiang Aom Bahrudin yang dahulu dibunuh oleh Harun. Kakek itu menghela napas panjang. Hukum karma, dendam mendendam, balas membalas. Terima kasih kepada Gusti Allah bahwa aku tidak sampai terjerat oleh rantai karma. Aji, ingat dan taatilah nasihatku, jangan sekali-kali engkau mendendam kepada Raden Banuseta atas kematian ayahmu. Akan tetapi, Paman, Warsiem membantah. Bagaimana kami tidak boleh mendendam? Raden Banuseta itu telah membunuh suamiku tercinta, membunuh ayah Lindu Aji. Ibu benar, Eyang. Eyang sendiri mengajarkan kepada saya untuk menentang orang yang bertindak jahat. Banuseta itu telah membunuh bapak saya, bukankah sudah menjadi kewajiban saya untuk menentangnya? Kakek itu menghela napas lagi dan suaranya kini semakin lirih dan agak sukar, seolah dia harus mengeluarkan seluruh sisa tenaganya untuk dapat berbicara. Dendam mendendam, benci membenci, balas membalas, bunuh membunuh. Rantai beracun ciptaan iblis itu tidak akan ada hentinya kalau kita tidak berani memutusnya. Banuseta membunuh Harun karena Harun membunuh Aom Bahrudin. Kalau kemudian engkau membunuhnya, apa kau kira tidak ada anaknya, ataupun saudara dan sanak keluarganya yang tidak akan mendendam lalu berusaha untuk membalas dan membunuhmu? Kemudian mungkin keturunanmu atau kerabatmu kembali mendendam dan membalas. Tidak akan ada habisnya saling bunuh itu, membiarkan iblis menggunakan nafsu amarah dan kebencian untuk mempermainkan manusia. Eyang, lalu apa yang harus saya lakukan? Apakah saya tidak boleh menentang Banuseta yang melakukan kejahatan? Apakah saya harus mendiamkan saja orang itu melakukan kejahatan dan membunuhi orang? Kembali kakek itu menghela napas panjang seperti hendak mengumpulkan tenaga. Sama sekali tidak, Angger. Kalau ternyata dia jahat, tentu saja sudah menjadi kewajibanmu untuk menentangnya. Akan tetapi penentanganmu itu semata-mata berdasarkan karena dia jahat dan mengganggu orang lain yang tidak berdosa. Jangan sekali-kali penentanganmu itu berdasarkan kemarahan, kebencian dan dendam pribadi. Mengertikah engkau, Aji? Lindu Aji menundukkan mukanya dan menjawab lirih dan patuh. Saya mengerti, Eyang. Jangan sekali-kali membiarkan kebencian dan dendam tumbuh dan berkembang dalam hatimu karena perasaan itu merupakan nafsu seta yang merupakan racun berbahaya dan yang akan menyeretmu ke dalam perbuatan yang tidak diridhoi Gusti Allah. Kalau engkau belum mampu menghadapi perbuatan kejahatan dengan kebaikan, maka hadapi kejahatan dengan keadilan yang bebas dari marah, benci dan dendam. Engkau masih ingat bagaimana jika iblis menggodamu dan membangkitkan kemarahan dan kebencian dalam hatimu, Aji? Masih, Eyang. Saya akan berpasrah diri kepada Gusti Allah dan mohon petunjuk dan bimbingannya. Bagus, wah, aku merasa berbahagia sekali. Nini Warsiem dan Lindu Aji, sudah cukup pesanku, sekali lagi aku berterima kasih kepada kalian. Semoga Gusti Allah selalu memberi berkah dan tuntunan kepada kalian berdua. Amin. Amin, ya Rabbah, liter alamin. Kakek itu memejamkan kedua matanya, melipat kedua lengan di atas dada dan bibirnya bergerak-gerak, terdengar bisikan berulang-ulang, Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Makin lama suaranya semakin lemah sehingga akhirnya tak terdengar lagi, hanya bibirnya yang bergerak-gerak, kemudian bibir itu pun terdiam dan kakek itu menghembuskan napas terakhir. Ibu dan anak itu merasakan benar bahwa kakek itu telah wafat, mereka berbisik-bisik. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Para tetangga datang melayat. Hampir semua penduduk dusun Gampingan datang melayat sampai jenazah itu dikebumikan. Biarpun semua orang di Gampingan mengetahui bahwa kakek yang tua renta dan tampak lemah berpenyakitan itu menjadi guru Lindu Aji, akan tetapi tidak seorang pun menyangka bahwa dari kakek itu Aji telah mewarisi ilmu-ilmu yang amat tinggi dan hebat. Hal ini adalah karena Aji tidak pernah menonjolkan diri dan tidak pernah memperlihatkan ilmunya kepada orang lain. Setelah Ki Tejobudi wafat, ibu dan anak itu setiap hari bekerja seperti biasa. Warsiem tetap berjualan nasi di es warungnya dan Aji bekerja di sawah ladang milik mereka. Semua berjalan seperti biasa dan Aji melihat betapa sikap tetangga mereka, Parto, tetap baik dan ramah kepada mereka. Bahkan sikapnya terhadap ibunya tampak melindungi dan dalam percakapan dengan duda berusia 50 tahun itu, jelas terbayang bahwa laki-laki itu menganggap Warsiem sebagai adiknya sendiri. Hal ini membahagiakan hati Aji, karena bagaimanapun juga, hatinya merasa lebih bahagia kalau ibunya tetap setia kepada ayahnya dan tidak menikah lagi dengan pria lain. Ikuti terus kisah alap-alap Laut Kidul selanjutnya dari kami dengan cara klik subscribe dan juga loncengnya, agar Anda selalu mendapatkan notifikasi jika channel YouTube ini mengupload video kisah leluhur Nusantara yang terbaru.